Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini, membantu saya menyelesaikan tugas saya. Selain itu juga terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memfasilitasi ruangan untuk menyampaikan materi ini. Nah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu implementasi budaya positif di sekolah kita gitu, dari tugas CGP modul 1.4. Cuma di sana tidak ada 4-nya ya, nanti saya edit. Budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai pembahasan ini, di sini saya akan mengajak ibu-ibu untuk bermain terlebih dahulu. Saya minta 2 orang ke depan. Boleh siapa aja? Oh, silakan. Bu Yasi. Pilih temannya Bu, mau siapa? Bu Putri, boleh. Silakan ke depan. Wow. Siapa? Ayo. Oke. Nah, di sini nanti akan ada 2 peran. Ada peran Bu Yesi dan peran Bu Pat. Kita akan bermain coba buka ya. Nah, bukan baju yang dibuka ya. Nah, sekarang saya minta Ibu Bu Pat untuk membayangkan sesuatu hal yang sangat berharga bagi Bu Pat yang harus Ibu jaga dengan sekuat tenaga. Ibu bayangkan hal itu Ibu jaga dengan sekuat tenaga dan Ibu letakkan di kepala genggaman tangan Ibu gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi, terserah. Pokoknya hal yang menurut Ibu itu paling berharga di dunia ini gitu ya, dalam kehidupan Ibu. Ibu letakkan di kepala tangan, di tangan Ibu, kemudian digenggam dengan sekuat tenaga. Nah, tugas Bu Yesi, Ibu mencoba membuka kepalan tangan dari Bu Pat ini. Gimana caranya agar Bu Pat mau membuka kepalan tangannya? Boleh mengintimidasi. Boleh dengan mengintimidasi. Boleh mengintimidasi, boleh merayu, membujuk, boleh juga dengan menggertaknya, boleh mengiming-imingi dengan uang. Pokoknya terserah Bu Yesi. Gimana caranya agar Bu Pat mau membuka kepala tangannya? Silakan, saya beri waktu 1 menit aja Bu. Pokoknya diam aja. Pokoknya mempertahankan. Bu Yesi boleh mencoba cara lain. Kalau dengan cara itu tidak bisa, Bu Yesi boleh mencoba dengan cara lainnya. Membujuknya atau mengiming-imingi dengan uang juga boleh. Silakan. Gimana caranya agar Bu Pat mau membuka kepala tangannya? Silakan. Oke, saya rasa waktu yang cukup ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih sama Bu Pat. Ibu kenapa Ibu tidak mau membuka kepala tangannya? Karena yang saya genggam sangat berharga dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Itu alasannya. Kemudian Bu Yesi, Ibu apa yang sudah Ibu lakukan agar Bu Pat mau kepala tangannya? Sepertinya bukan Bu Yesi yang mengintimidasi, tapi Bu Yesi yang terintimidasi. Dari kegiatan tadi nih saya mau bertanya, kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil dari sini? Apa kaitannya dengan budaya positif ini? Kira-kira apa ya? Ya silakan Bu Irna, mau pakai ini? Menurut saya, nilai yang bisa kita dapatkan, kita harus bisa menjaga bagaimanapun caranya kalau memang itu berharga untuk hidup kita. Oke.
Terima kasih Birna ya. Jadi menurut Bu Irna tadi kita harus menjaga apapun yang kita apa tadi? yang berharga bagi kita gitu. Apapun yang terjadi kita harus tetap menjaganya gitu ya. Ya, di sini kita belajar mengenai kontrol diri. Nah, dari kegiatan tadi saya mau bertanya lagi nih. Kira-kira di depan tadi siapa yang dikontrol dan siapa yang mengontrol? Coba angkat tangannya yang mau menjawab. Siapa tadi yang dikontrol dan siapa yang mengontrol? Bu Epi? Yang dikontrol itu Bu Empat. Yang dikontrol itu Bu Empat. Ada pendapat lain mungkin? Yang mengontrol kayaknya. Gimana Bu? Nah, Bu Empat yang mengontrol katanya gitu ya. Nanti kita bahas di sini ya. Nanti kita simpulkan di akhir sebetulnya tadi itu siapa yang mengontrol dan siapa yang dikontrol. Nah sekarang kita lanjut dulu. Hal yang dilaksanakan tersebut bisa terimplementasi menjadi suatu budaya di sekolah. Dalam penerapannya budaya positif di sekolah, ada beberapa yang harus kita siapkan dan harus kita jalankan. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Untuk terciptanya disiplin positif, di sini ada yang disebut dengan kontrol. Dari kegiatan tadi, dikontrol diri itu ini sebetulnya tadi pendapat dari Bu Epi itu betul bahwa yang dikontrol itu adalah Bu Empat. Meskipun Bu Empat yang memberikan keputusan apakah genggaman tangannya mau dibuka atau tidak, tapi tetap saja yang memberikan kontrol di sini adalah Bu Yesi. Apa memberikan kontrolnya? Bu Yesi mencoba mengintimidasi Bu Empat. Itu merupakan suatu hal pengontrolan gitu terhadap Bu Empat. Adapun Bu Empat memberikan keputusan tetap tidak membuka genggaman tangannya, itu merupakan efek dari apa yang ditekan oleh Bu Yesi. Jadi meskipun Bu Empat yang mengambil keputusan, tetap saja di sini yang mengontrolnya adalah Bu Yesi gitu. Bu Yesi sebetulnya bisa dengan cara lain, dengan cara tadi mengintimidasi seperti tadi yang terlihat seperti Bu Yesi yang terintimidasi. Sebetulnya bisa ya dengan cara yang lain, seperti misalkan memberikan penjelasan yang logis, memintanya dengan perlahan dan lain sebagainya, sehingga Bu Empat nanti bisa berubah pikiran gitu. Meskipun hal itu berharga, tapi karena ada hal yang disampaikan oleh Bu Yesi yang masuk ke dalam pikirannya logika Bu Empat dan sejalan misalkan dengan perlahan, maka nanti Bu Empat bisa dalam budaya positif ini ada yang disebut dengan teori motivasi, Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang sering kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama itu adalah hukuman, kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga ini suatu pendekatan baru yang disebut dengan restitusi. Bapak Ibu sudah mendengar kata restitusi sebelumnya? Ada yang coba beresti ya. Nah ini merupakan satu pendekatan untuk mendisiplinkan atau untuk terciptanya suatu budaya positif di sekolah. Kita bahas satu-satu dulu. Di antara dua ini aja dulu, yang sering kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa, kira-kira poin yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman ada? Ada. Kadang-kadang ya. Jadi kedua ini biasanya kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai hukuman. Hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau misalkan ada anak yang masuk ke dalam kelas terlambat, biasanya kita, utamanya saya gitu ya, maju ke depan, berdiri dulu gitu kan. Nah itu merupakan hukuman bagi anak karena kegiatan tersebut terjadi tanpa direncanakan, tanpa secara tiba-tiba gitu, tidak ada rencana terlebih dahulu. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah, jadi dari kita saja anak yang menerima hukumannya gitu. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya hukuman ini bersifat verbal atau non verbal. Dengan hukuman fisik biasanya kan kita suka gitu ya ke anak teh. Atau yang lebih dalam dunia psikolog, ternyata hukuman psikis ini efeknya katanya cukup panjang bagi si anak. Kalau ketika ada anak datang ke sekolah, ke kelas, kesiangan, terus kita kata-katain dia, kita tunjuk-tunjuk biasanya ya. Nah, si anak ini merasa dia dipermalukan, kan malu dekat teman-teman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Ini biasanya sudah sering kita terapkan ya di sekolah. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati dari kedua belah pihak, baik itu dari guru maupun siswa. Biasanya untuk konsekuensi ini misalkan kita gimana ya buat nanti ke depannya kalau misalkan ada anak yang telat datang ke kelas mau diapain biasanya gitu ya. Nah nanti anak-anak suka pada bilang, Bu suruh bersih katanya, Bu aku nggak main di kelas ya. Nah itu merupakan konsekuensi. Jadi konsekuensi ini berbeda daripada hukuman. Kalau hukuman itu terjadi secara otodidak langsung, kalau konsekuensi ini dua orang ini sudah mengetahui gitu ya, sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diberikan bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi murid, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman itu berjangka panjang berkaitan dengan psikis anak, kalau pada konsekuensi ini jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena anak sebelumnya sudah tahu gitu, ketika melakukan pelanggaran A, maka konsekuensinya adalah B gitu ya. Nah selanjutnya yang ketiga, untuk mendisiplinkan peserta didik yaitu dengan pendekatan baru yang disebut dengan restitusi. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah harus ada disiplin positif. Kalau tadi kedua bentuk motivasi tadi yang berupa hukuman dan konsekuensi itu dirasa kurang efektif untuk mendisiplinkan anak, karena kadang anak mah kalau meskipun sudah terjadi kesepakatan, kadang anak mah kalau dijadikan guyonan ya tidak berefek ke depannya gitu, hanya sehari tahun kurang mah. Nah kalau dalam restitusi ini, pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia timbulkan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ke depannya gitu. Dan bagian mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positifnya tertanam, dan memulihkan dirinya. Ini nanti akan ada komunikasi yang baik antara guru dengan anak yang melakukan kesalahan gitu. Kita tidak langsung menjudge si anak tersebut. Misalkan kalau pada saat kita memberikan hukuman, anak datang telat, kita langsung menyimpulkan bahwa anak itu salah karena datang telat, tanpa kita ketahui terlebih dahulu alasan anak itu datang telat itu karena apa gitu kan. Nah dari restitusi ini kita akan menggali terlebih dahulu info atau informasi kenapa si anak bisa datang telat. Bisa jadi dia ada kendala di perjalanannya. Nah, kita cari tahu dulu alasannya seperti apa, dan pengambilan konsekuensinya pun kita kembalikan ke anak gitu. Nanti kita diskusikan, kamu sudah salah, kamu harus bertanggung jawab bersama. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu itu gitu kan. Jadi nanti si anak berpikir sendiri gitu. Dia tahu kesalahannya di mana, dia tahu harus bagaimana cara memperbaikinya, dia tahu efek apa yang dia lakukan terhadap orang lain gitu dari kesalahannya tersebut. Nah selanjutnya, pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kan biasanya kalau kita ngasih hukuman, jadi gimana nih kamu udah salah gitu kan, gimana caranya untuk menembus kesalahan kamu? Biasanya kata-kata kita seperti itu ya. Tapi di restitusi ini adalah belajar dari kesalahan.
Jadi gimana kedepannya agar kesalahan tersebut tidak terulang, seperti itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, baik itu hubungan antara si guru dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, baik itu hubungan antara guru yang memberikan tindakan disiplin positif terhadap muridnya ataupun antara murid dengan murid yang lain gitu, yang terlibat dalam suatu permasalahan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, karena tadi kan kita menawarkan solusi apa yang akan diambil gitu ya dari permasalahan itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar apa sih yang anak itu mencoba untuk memenuhinya sehingga dia melakukan hal tersebut gitu. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ke dalam kelompoknya. Ini ada setidaknya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian posisi pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas yang pertama yaitu penghukum. Tadi sudah dibahas sedikit ya, kalau menghukum itu biasanya sifatnya itu verbal dan non-verbal, dilaksanakan secara langsung gitu ya, tanpa aba-aba terlebih dahulu atau apa namanya istilahnya itu, tanpa terencana. Itu untuk penghukum. Dampaknya juga tadi sudah dibahas. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, untuk menghukum atau mendisiplinkan anak dengan cara membuat merasa bersalah itu, ciri-cirinya itu adalah kita sebagai guru biasanya berbicaranya itu lebih lembut ke anak. Contoh misalkan, ibu merasa kecewa loh atas tindakan yang kamu buat. Ibu merasa tidak puas misalkan dengan apa yang kamu lakukan. Soalnya ibu sudah berekspektasi tinggi terhadap kamu misalkan. Nah, itu adalah bentuk pendisiplinan ke peserta didik dengan cara membuat merasa bersalah. Namun ada nilai negatifnya juga. Nanti si anak akan terkurung dalam rasa bersalahnya, Bapak Ibu. Jadi dia merasa, oh iya ya, saya sudah mengecewakan guru saya gitu. Jadi introspeksinya itu dia tidak berkembang, hanya sebatas itu aja mikirnya itu. Sudah membuat guru saya kecewa, sudah membuat misalkan wali kelas saya kecewa. Itu yang membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, biasanya kalau yang sebagai teman itu antara guru dengan murid itu ya selayaknya seperti teman gitu ya. Ada hubungan lebih dekat, hubungan pribadi antara guru dengan anak tersebut. Hanya saja di sini juga ada nilai negatifnya. Negatifnya itu yaitu si anaknya yang nanti akan merasa kecewa ketika kita tidak bisa memberikan bantuan ke mereka gitu. Jadi mereka pengennya itu kita yang membela terus meskipun mereka membuat salah, karena dia sudah merasa terjalin hubungan yang dekat dengan gurunya. Jadi ketika dia ada masalah, dia pengen kita terus aja membantunya gitu. Itu yang sebagai teman. Nah, kalau yang pemantau ini biasanya kita melihat si anak mengumpulkan data, memantau dari kejauhan, tingkah lakunya, gerak-geriknya dan lain sebagainya. Dan yang paling ideal dalam restitusi ini adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita menjalin komunikasi yang intens dengan si anak, menggali lebih dalam lagi informasi dari permasalahan yang muncul. Nanti kita sama-sama memecahkan permasalahannya dengan anak ini. Jadi ada komunikasi dua arah antara guru dengan si anak tersebut gitu ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya mungkin mengenai posisi kontrol yang kelima ini? Silakan Bu Sofi, mau pakai mikrofon? Nggak usah ya, saya sudah mengenai posisi restitusi yang guru itu sebagai teman bagi siswanya ya. Tadi saya dengar Bu I menjelaskan bahwa efek jeleknya itu siswa merasa ingin selalu dilindungi dan selalu ingin dibela kalau siswa tersebut
tersebut mungkin mengalami hal atau berbuat salah. Nah, karena posisi kita sebagai teman, otomatis apakah kita perlu membela murid yang dekat dengan kita meskipun disebut salah gitu ya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Karena di situ kan posisi kita sebagai teman. Ya. Ya. Mungkin bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih Bu Sophia. Sebetulnya dalam penerapan restitusi kelima kontrol restitusi ini kita tidak perlu atau tidak harus terfokus sama satu saja. Misalkan teman sebagai teman aja sampai pokoknya sebagai teman aja yang kita pegang itu, tidak seperti itu. Tapi juga kita bisa mengkolaborasikan dari kelimanya. Contoh misal kita terlanjur memposisikan peserta didik kita sebagai teman, otomatis ketika si anak dia akan meminta bantuan kepada kita, sedangkan kita tahu bahwa anak didik kita salah gitu kan. Meskipun teman, tapi ya dia salah, tetap salah. Kita tidak bisa membenarkannya. Nah, bagaimana posisi kontrol yang harus diambil berikutnya? Ibu bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer di sana. Di sana juga anak tidak akan merasa disalahkan dan dia pasti akan tetap merasa kita prank gitu ya, kita bestie gitu ya. Jadi bisa dengan cara posisi kontrol yang manajer itu gitu. Jadi si anak ditanya dulu emangnya kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini gitu. Coba ceritakan sama ibu biar nanti ibu bisa membantu untuk menyelesaikannya. Mungkin kata-katanya kurang lebihnya seperti itu ya Bu. Bagaimana Bu? Sudah cukup menjawab? Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Tapi nanti kita sama-sama belajar lagi bagaimana cara penyelesaiannya itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal belajar di kelas pada restitusi mungkin yang paling bagus buat guru itu sebagai manajer, karena manajer itu mengarahkan di mana anak punya kesalahan atau kebaikan, jadi mungkin meluruskan kalau ada kesalahan, diluruskan, kalau udah betul ya betul. Disampaikan sama Bu Is itu betul bahwa yang paling ideal di sini itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, baik itu dalam mendisiplinkan anak sehingga menjadi kedisiplinannya itu disiplin positif ataupun dalam penerapan pembelajaran di kelas gitu ya. Posisi yang paling ideal itu memang posisi manajer, tapi kadang kita dihadapkan dengan situasi yang biasanya kayak gini, tong boro-boro di leleyan, sebenarnya diherasan ge anaknya penurut. Nah, mungkin di sanalah posisi di mana kita harus memilih salah satu dari ini gitu. Tapi dengan penerapan yang lainnya juga mungkin seperti itu. Karena memang dari kata disiplin, kenapa ada restitusi? Karena dari kata disiplin, biasanya kalau kita dengar disiplin, kedisiplinan sudah tersetting di otak kita, otomatis itu langsung ke hal-hal yang negatif, betul tidak ya? Jadi langsung ke pelanggaran, kenakalan siswa dan lain-lainnya. Makanya di sini ada yang disebut dengan disiplin positif dengan cara restitusi ini gitu. Selanjutnya menunjang terciptanya kedisiplinan positif sudah dibutuhkan yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu. Bentar. Kalau yang lebih khususnya keyakinan kelas ini, ibu-ibu bisa membuatnya di kelas ibu sendiri ataupun di kelas-kelas yang ibu ajar gitu ya. Keyakinan kelas ini berisi hal-hal yang jadi nanti si peserta didik ini kita ajak berdiskusi bagaimana kelas ideal yang mereka inginkan gitu. Dan nanti di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret karena nanti anak yang membuatnya sendiri gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan misalnya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif itu misalnya tidak boleh di kelas itu lari-lari. Itu kan berupa kalimat larangan ya, tidak boleh lari-lari di kelas. Kira-kira kalimat positifnya itu seperti apa ya kalau kita ubah menjadi kalimat yang positif gitu. Kata larangan itu tidak boleh berlarian di dalam kelas misalkan. Dilarang masih selama belajar semuanya duduk di tempat masing-masing ya. itu masih
berupa perintah bukan ya? Jangan sama perintah. Iya, jangan juga masih kata perintah. Maksudnya tadi memang tidak boleh masuk-masuk kalau tidak boleh. Semuanya di kursi masing-masing selama belajar anak-anak. Semuanya duduk di kursi masing-masing selama belajar anak-anak. Itu bisa. Ada lagi? Pada saat belajar diharapkan semuanya Diharapkan duduk di kursi masing-masing. Iya, bukan larangan gitu sifatnya. Ya, jadi lebih ke yang lebih positif gitu kalimatnya itu. atau sebaiknya Nah, seperti itu. duduk di tempat duduk masing-masing. Nah, iya seperti itu. Jadi nanti anaknya sendiri yang membuatnya gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti anak yang mengimpikan kelasnya seperti apa, dia sendiri yang membuat keyakinan kelasnya seperti apa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Atau mungkin bisa saya sebutkan contoh-contoh, misalkan kalimat-kalimatnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu merupakan kalimat positif yang dimana larangannya itu berarti di dalam kelas tidak boleh berisik atau ribut. Jadi seperti itu. Atau setiap anggota kelas perlu senang, berarti tidak ada bullying dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya untuk kalimat positifnya. Selanjutnya kita, kenapa dia melakukan hal tersebut? Apa kebutuhan yang sedang berusaha dia penuhi? Gitu. Jadi di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kesenangan, kemudian bertahan hidup, selanjutnya cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan mendasar dari manusia, Bapak Ibu. Bukan cuma peserta didik kita pun kebutuhan dasarnya ini gitu. Kita perlu merasa dicintai, disayangi seperti itu. Kita juga perlu merasa diakui keberadaan kita di suatu komunitas atau lingkungan tertentu. Kita juga perlu berbahagia, senang, makanya setiap istirahat kita kan bersenang-senang ya. Kemudian juga penguasaan, di mana kita kan dalam berkarir juga ingin karir kita semakin naik seperti itu. Itu juga salah satu proses pemenuhan dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya, ini poin yang terakhir, poin yang paling penting dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu dalam segitiga ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Setelah itu baru kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menayangkan keyakinan. Yang dimaksud dengan menayangkan keyakinan ini yaitu keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati bersama gitu. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jadi kebutuhan dasarnya misalkan si anak itu kurang kasih sayang, baik itu di rumahnya misalkan. Jadi dia mencari di sekolah gitu, mencari perhatian dari gurunya, hanya saja tertentu dengan caranya yang salah seperti itu. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Seperti itu. Selanjutnya, tahapan yang kedua dari segitiga restitusi ini adalah validitas tindakan yang salah. Validasi. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasarnya sudah kita ketahui bersama ya.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1, berarti yang tadi, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu yang ada pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Sebetulnya udah habis slide-nya, cuma di sini saya ingin kita sama-sama memahami bagaimana sih penerapan segitiga restitusi itu. Mungkin di akhir ini ada beberapa masalah yang muncul di sekolah kita. Ada barangkali yang langsung berkaitan dengan wali kelasnya di sini. Siapa yang mau mencoba memunculkan satu permasalahan gitu, biar nanti kita angkat, kita telaah bersama-sama dalam penyelesaian dengan penyelesaian segitiga restitusi. Ada? Banyak masalahnya. Yang salah satu aja yang mau gitu, yang berhubungan, yang kebetulan di sini wali kelasnya ada, yang jarang masuk boleh. Ibu Lina boleh ke depan. Ibu tetap. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya banyak sekali ya permasalahan yang terjadi di kelas itu sebagai pengajar dan pendidik. Contohnya misalkan begini, seringkali anak itu terlambat masuk kelas. Tadi kan dibicarakan kita itu jangan langsung menghukum, posisinya jangan penghukum, tapi harus mencari dulu akar permasalahannya apa. Itu sering kali saya lakukan. Misalkan anak itu masuk ke kelas terlambat setengah jam atau hampir 1 jam pelajaran. Ketika ditanya kenapa kok terlambat, katanya daripada nggak masuk sama sekali Bu. Itu kan berarti kalau yang tadi Ibu tampilkan itu kan idealnya ya, idealnya seperti itu. Tapi di lapangan kadang-kadang kita tidak bisa seideal itu. Kadang-kadang kita inginnya apa, jadinya apa gitu. Ketika anak-anak itu berbicara daripada tidak masuk Bu, daripada ya lebih baik terlambat gitu. Nah, ketika saya ungkapkan, tapi kan sekolah itu ada. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya kepada Bu Empat yang sudah menyampaikan salah satu permasalahan yang muncul di kelasnya. Boleh tahu kelas berapa Bu? Kelas 9. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya kepada Bu Empat yang sudah menyampaikan salah satu permasalahan yang muncul di kelasnya. Boleh tahu kelas berapa Bu? Kelas 9. Materi ini mengenai budaya positif, utamanya mengenai kedisiplinan, itu memang menjadi suatu materi yang sangat menarik ya. Di dalam CGP saya yang difasilitator oleh Ibu Dewi, itu memang materi ini itu materi yang sangat menyita perhatian kita semua gitu. Kenapa? Karena ini berhubungan langsung dengan kedisiplinan anak. Yang namanya mendisiplinkan anak, saya rasa itu merupakan tantangan buat kita semua ya, tantangan kita gitu sebagai seorang pendidik. Disinilah mungkin pentingnya panutan dari seorang gurunya. Kita tidak mungkin mendisiplinkan anak, sedangkan kitanya sendiri tidak disiplin. Anak sekarang kan kritis ya. Kalau ini terjadi oleh saya sendiri, dialami oleh saya sendiri kemarin baru aja di kelas saya, kebetulan di kelas 8A. Waktu itu anak-anak sedang berdiskusi karena mau ada presentasi ke depan. Anak-anak sedang berdiskusi menggali informasi tentang suatu materi. Saya duduk di bangku saya seperti biasa. Saya juga sama mencari informasi tentang materi yang akan tersampaikan. Otomatis kan saya main handphone. Nah, di samping itu kan ada kaca. Ada anak-anak kelas lain yang lihat gitu. Lihat saya sedang main handphone.
dia langsung menegur saya, Bu, di kelas jangan main handphone, kata si anak tersebut. Ya, nah tanpa dia tahu terlebih dahulu saya sedang apa main handphone itu, gitu kan? Dia kan sudah langsung menegur saya karena dia tahu peraturan di sekolah ini tidak boleh main handphone di dalam kelas, sedangkan gurunya memberikan tauladan yang seperti itu, gitu. Jadi kita tidak akan mungkin menerapkan kedisiplinan, sedangkan kita yang sendiri tidak disiplin. Oke, izinnya, ayo orang tuh tunjuk ke anak yang disiplin. Hari orang lain itu disiplin. Nah itu pun sedang menjadi pelajaran bagi saya. Saya juga sedang memperbaiki hal itu, gitu ya. Karena saya sangat menyadari kalau saya juga masih kurang dalam kedisiplinan seperti itu. Nah kita kembali lagi ke pertanyaan tadi Ibu yang sudah disampaikan. Salah satunya yaitu mengenai finansial ya Bu. Berarti si anak itu sedang mencari kebutuhan mendasar dari dirinya. Berarti apa kebutuhan yang sedang dia cari itu? Kalau misalkan tadi di kondisi keluarganya seperti itu, kesenangan ya, kesenangannya misalkan rasa ingin disayangi, rasa ingin dikasihi oleh kedua orang tuanya. Mungkin dari sisi anak, dia tidak diberikan uang oleh orang tuanya, dia menyimpulkan bahwa dia tidak disayangi oleh kedua orang tuanya. Padahal dari sisi orang tuanya kan tidak seperti itu. Iya, karena memang si orang tuanya tidak mampu. Nah, bagaimana caranya? Itu juga maksudnya memang itu sangat berbenturan ya. Di satu sisi kita harus mengarahkan anak agar datang ke sekolah, di sisi lain anak tidak datang ke sekolah alasannya seperti itu. Tapi mungkin kalau dari saya Bu ya, solusinya mungkin yang pertama tadi yaitu ibu harus lebih ngobrol lebih intens dengan si anak gitu, mencari solusi sama-sama gimana caranya agar si anak itu bisa datang ke sekolah meskipun dia misalkan kesininya naik motor atau Justru karena tidak ada motor, iya. sudah dikasih solusi ikut ke temannya. Iya. Tapi temannya kadang-kadang ada dan tidak. Iya. Itu mungkin kalau yang tidak ada motor bisa lah ada solusi walaupun sekali-kali tetap boleh. Tapi kalau yang alasannya misalkan tidak ada uang jajan, tidak ada apa, sehingga anak itu kalau mau ke sekolah minder, nggak mau ke sekolah karena yang lagi kan saya ungkapkan itu mondok aja. Justru Bu kalau mondok Dia lagi. dulu kenapa nih ibu gimana tuntutan ada lagi gitu, Iya. jadi timbul lagi masalah lagi. Iya. Mungkin solusinya mencari teman sekelas. Menurut saya, jadi kalau misalkan menurut saya solusi sana kita bisa dan tidak bisa ya. Jadi karena mungkin dia rumahnya pasti ada siswa yang lain, tidak hanya di kelasnya ya Bu, ada di kelas 7, di kelas 8 yang mungkin tetangganya atau mungkin sekalian ngelewat ke situ. Nah kita tuh harus sekalian juga ngobrol dengan anak tersebut, misalkan kalau setiap pagi nanti tungguin siswa ini ya gitu, nanti bareng kalau misalkan di jalannya seperti itu kan mencari solusi ya. Jadi tidak hanya mencari teman yang ada di kelasnya tersebut, kan kita masih banyak sekali gitu ya siswa yang ada di lingkungannya. Bagaimana Bu? Solusi itu sudah pernah ditawarkan? Sudah Dilaksanakan, bukan ditawarkan lagi tapi sudah dilaksanakan. Kalau misalkan masih tetap seperti itu, memang tidak, berarti itu memang tidak ada niat ke anak. Dari anak ya, dari anaknya. Begini, kan selalu jawabannya gini, kadang-kadang sudah menunggu tapi menyambut mata ya. Padahal si Kelas orang tujuhnya, si pawai kelas 8-nya, tapi ini memang kesalahan kita semua mungkin ya. Kita telat mengidentifikasinya sehingga terjadi pembiaran ke anak gitu. Coba kalau dari awal kita mencari tahu, dari semenjak kelas 7-nya, mungkin meskipun kita tidak bisa memberikan finansial ke dia, tapi kita membangkitkan motivasi dalam dirinya sendiri mungkin itu bisa meng-up semangatnya gitu untuk terus berangkat ke sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita mengidentifikasi peserta didik kita di sedini mungkin gitu, dari sejak awal seperti itu. Itu ya mengenai penerapan segitiga restitusi. Kalau contoh idealnya penerapan segitiga restitusi ini terjadi dialami oleh saya langsung waktu kemarin. Ada kasus di mana si anak itu
ngambil busi motor dari anak kelas 7. Kebetulan si anaknya itu kelas 8 ya. Ketika saya konfirmasi ke anak, saya kan pertemukan ke tiga belah pihak itu, saya konfirmasi gitu, betul tidak kamu yang mengambil businya? Betul Bu, dibantu dengan siapa atau siapa yang melatar belakanginya? Jadi mereka menjawab, itu kesepakatan dari mereka berdua gitu. Apa dasarnya kamu melakukan hal itu gitu? Jadi dia memiliki rasa dendam pribadi ke anak tersebut, dan itu kejadiannya sebelum si anak korbannya ini masuk SMP ternyata. Jadi si anaknya masih di SD, cuma kebetulan berpapasan di jalan, kemudian si anaknya itu melakukan bullying dengan cara body shaming ke si korban gitu ya, bukan dia, ke yang ngambil businya gitu. Jadi dia ngata-ngatain si anak tersebut letih, cungkring, cenanya sudah mengakui. Si korban pak pelaku, si korbannya juga mengakui gitu. Letih, cungkring, cenanya parkir ke motor-motor lagi bisa, itu gara-garanya dia dibonceng sama pamannya gitu. Jadi dia nggak bawa motor sendiri. Jadi si korban ini ngata-ngatain itu terus-menerus gitu setiap ketemu. Nah karena memang desanya juga berdekatan gitu ya, jadi mungkin sering ketemu. Nah terus satu lagi, kenapa kamu ikut membantu gitu? Soalnya saya juga sama Bu, jadi setiap berpapasan dengan dia, jadi dia apa namanya, ngegerung-gerungkan motornya gitu di depan mukanya si yang satunya lagi. Alasannya kenapa? Alasannya mungkin merasa motornya lebih bagus dari yang satunya gitu ya. Nah pertama saya konfirmasi ke anaknya terlebih dahulu. Si korban pertama tidak mengakui dia melakukan hal itu gitu. Tapi saya mencoba untuk berkomunikasi lagi, coba diingat-ingat lagi pelan-pelan, soalnya kan ini kejadiannya udah lama gitu ya. Tidak apa-apa, karena ibu di sini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu hanya berusaha meluruskan agar kejadian tersebut tidak terjadi. Pada akhirnya, karena mungkin si anak tadinya takut diapa-apain gitu ya, pada akhirnya dia mau mengakui gitu. Iya Bu, tapi kan itu udah lama Bu, katanya gitu. Terus saya juga belum ke SMP. Nah, kenapa muncul permasalahannya sekarang? Itu karena tadi di alam bawah sadarnya itu udah tertanam dendam gitu ya. Kebetulan si korbannya masuk SMP. Nah kan jadinya, iya, jadi gitu. Jadi kebetulan waktu itu dia nyimpen motornya itu di depan kelas saya gitu. Jadilah terjadi tindakan yang seperti itu, diambil businya. Saya tanya, tindakan seperti itu salah tidak? Kata saya, salah, karena memang sudah masuknya ke pelanggaran ya. Terus pada akhirnya saya bertanya, apa solusinya yang akan kamu berikan ke korban? Mau kayak gimana ini untuk mempertanggungjawabkannya gitu? Saya akan mengembalikan businya katanya, karena memang businya ada. Terus saya tanya lagi korbannya, kamu mau tidak menerima pertanggungjawaban yang seperti itu? Mau, katanya. Nah, pada akhirnya mereka kembali berdamai gitu, sesalaman ya. Terus jangan sampai terjadi lagi untuk berikutnya. Itu yang saya alami langsung seperti itu untuk penerapan segitiga restitusi kemarin gitu ya. Nah, ada ini siswa kelas 7 ya Bu, kelas si Arya Ligar ya. Jadi siswa tersebut itu berada di kelas 7 7F. Nah, itu 7F ya. Jadi si Arya Ligar itu dia tidak nyaman belajar di kelas 7F ya. Dia selalu curhat dengan saya dan selalu bilang bahwa dia tidak mau di kelas 7F. Dan akhirnya dia itu selalu minggat, selalu tidak masuk ke kelas gitu ya Bu. Saya kan sebagai guru, saya sebagai orang tua bagi Arya ya pada saat di sekolah. Nah, saya kan memberikan solusi ya Bu. Tadinya kan Arya tuh di kelas 7C, dia pernah lama di kelas 7C. Di absen saya tuh di kelas 7C dia hadir selalu, setiap hari dia hadir. Pada saat ada permasalahan waktu itu dengan kelas lain dan harus siswanya dipindahkan ke masing-masing kelasnya, tiba-tiba si Arya juga ikut pindah. Nah dia tiba-tiba nggak masuk, terus ketahuan sama Pak Kepala dia lagi di mana gitu ya, hingga selalu. Nah
pada akhirnya waktu kemarin-kemarin itu sama saya dimasukkan lagi kelas 7C gitu. Nah tetapi pada tidak menerima ya, siswa kelas 7C nya tidak menerima, padahal si Arya itu pada saat masuk kelas 7C dia masuk terus Bu, masuk terus, tapi si siswa yang lainnya tuh pada gak mau ada si Arya kayak si Arya mah burau, padahal mah sebelum dia pindah ke 7FT dia teh rajin Bu, maksudnya ya setidaknya lah Arya yang namanya nakal mah itu biasa ya Bu, wajar anak-anak, tetapi kan kalau saya itu lebih memikirkan niat dia masuk saja itu udah alhamdulillah gitu ya, daripada dia berkeliling kemana saja tidak tentu gitu. Nah jadi solusinya bagaimana mengatasi anak tersebut? Tadi ada dari ibu-ibu yang mau ngasih solusi? Betul ya? Jadi ada yang ada permasalahan di kelas 7 bukan si Aryanya nggak mau di kelas 7M. Sebentar Bu Yesi, awalnya si anak dari 7C. 7F. Dapur itu ke 7F. Awal. Terus pindah ke 7C. Iya. Awalnya di 7C kan. Iya. Nah, terus dulu aya masalah di Padindin teh dengan si Isan. Padindin kan di Padindin jadi Padindin teh kabeh untuk aya anu pindah-pindah kelas. Maaf, yaitu yang terbentur masalahnya langsung si Arya. Bukan si Arya, orang lain, tapi si Arya kan ikut juga. Oh. Semua dipindahkan gitu. Nah, sedangkan pasti pindah ke itu jadi berubah drastis si Aryanya. Iya. Sedangkan yang satu si Diki itu yang pindah ke kelas 7B ya Bu. Nah, ke kelas 7B itu dia sampai bela-belain dia harusnya 7C-nya Bu. Sampai orang tua datang ke sini nggak mau pindah. Tapi akhirnya di kelas 7C, di kelas 7B dan dia sampai sekarang rajin. Kalau si Arya sekarang adanya di kelas mana? Akhirnya dipindah ke kelas 7F. Di F. Tapi Nggak embung kamar itu orang ke dicarekan. Pindah dia ke 7C. Pertama yang harus ibu lakukan itu komunikasikan lagi dengan gurunya ini kayaknya. Komunikasikan lagi, ceritakan dari awal kenapa dia bisa pindah-pindah seperti itu. Yang selanjutnya ibu juga harus berkomunikasi ke kelas 7C-nya. Sampai ke anak ini itu bukannya berarti dia itu nakal dan lain sebagainya, cuma karena kronologinya seperti ini gitu. Jadi jangan sekolah. Untuk kasus yang ini ya, solusi dari kita semua mungkin yang pertama berkomunikasi 3 arah antara ibu, kesiswaan, kemudian wali kelas 7C-nya gitu. Biar iya, dan yang terakhir nanti hasil dari komunikasi yang tadi disampaikan ke anak-anak kelas 7C-nya gitu. Mungkin itu ya solusinya. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai budaya positif di sekolah. Jadi dengan diterapkannya segitiga restitusi ini dalam mendisiplinkan siswa, sehingga nanti diharapkan muncullah budaya positif di sekolah gitu. Dengan disiplin positif muncul budaya positif di sekolah. Dengan adanya budaya positif, jadi nanti si anak akan betah berada di sekolah, lingkungan sekolah akan terasa nyaman, menyenangkan gitu. Tidak ada istilahnya under pressure dari peserta didik gitu ya, dengan berada di lingkungan sekolah. Mereka tidak akan terasa terancam dan lain sebagainya. Itu mungkin terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua, bisa bermanfaat, berkah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.